Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian yang menonton video ini terus diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Kembali lagi bersama saya di channel kita di Balik Kalimantan yang menyajikan berbagai kisah misteri, horor, mitos, mistis yang ada di Kalimantan maupun di luar Kalimantan. Hari ini saya dapat kisah yang bersumber dari Mbah Ngesot. Link ada di deskripsi. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Mbah Ngesot ini. Hari ini saya akan membawakan cerita horor tentang pendakian. Bagaimana kisahnya? Ayo kita mulai. Kami kualat. Sudah 3 hari kami semua terpencar dan tersesat di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini kuanggap sebagai orang yang lebih tahu tentang gunung, yang selalu aku turuti apapun yang dikatakannya. Sekarang aku mulai meragukannya, sebab sekarang tingkah aneh dan tidak seperti Ricky yang kukenal. Mungkin saja lelaki yang sedang berjalan di hadapanku saat ini adalah jelmaan Ricky. Aku juga tidak berani mendongak ke atas, karena ada sebuah bola api yang dari sore tadi mengikutiku. Kata orang bola api itu adalah Ocos atau makhluk gaib penunggu Gunung Pulau Sari. Ricky membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh. Orang-orang di sana berwajah pucat. Tidak ada kegembiraan sedikit pun yang terpancar di wajah mereka. Cara berjalan mereka sama. Kaki kanannya pincang semua. Aku mulai takut. Lain halnya yang terjadi dengan Mira dan LD. Mereka juga hilang. Terakhir kali aku melihat LD berdiri di batang pepohonan. Wajahnya penuh darah. Namun dia tersenyum ke arahku yang tidak ada manisnya sedikit pun. Senyum yang diiringi lambaian tangan itu justru terkesan mengerikan. Sementara Mira, sahabatku, dia dinikahi jin Curug Putri. Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku seharusnya tidak berada di tempat sini. Banyak sekali orang yang berkemah di tempat ini. Ada puluhan. Bukan. Ini sangat banyak, bisa jadi ada ratusan orang yang di tempat ini. Tempatnya seperti lapangan. Kulihat Ricky berdiri sambil mendongak ke langit. Ia menatap rembulan. "Rick, ngapain kita di sini? Ayo cari LD sama Mira lagi." Ricky tidak menjawab. Aku mendekatinya perlahan lalu menyentuh pundaknya. "Rick." Tiba-tiba 5 ekor belatung keluar dari kerah baju Ricky. Dia menoleh ke arahku dengan wajah datar. Tatapan matanya mati. "Kita istirahat di sini dulu," kata Ricky. Aku kaget lantaran suaranya berubah. Aku harus pergi dari tempat ini secepatnya. Beberapa hari sebelumnya, jujur saja aku bukan seorang pendaki yang handal. Bahkan aku tidak punya pengalaman mendaki di gunung. Di kampus pun aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah dan pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Ya paling sesekali aku pergi ke perpustakaan. Bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata. Soalnya di perpustakaan aku sering bertemu cewek cantik. Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton. Tapi aku suka dengan kehidupan seperti itu. Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki Gunung Pulau Sari. Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5 aku ditelepon Mira, sahabatku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester aku pasti pulang kampung. "Hai Ri, Ori." "Iya Mira, ada apa?" Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. HP ku jepitkan di antara bahu dan telinga. "Woi, lu belum pulang kan?" kata Mira. "Ini baru mau pulang," kataku. Singkat ku letakkan HP di atas tumpukan baju lalu menyalakan speakernya. "Jangan pulang dulu, Ri.
Gua punya rencana nih, keren. Rencana apaan, Mir? Makan jagung di pinggir pantai lagi? Hahaha, bukan itu kok. Itu garing banget, sumpah. Ini pokoknya keren deh, gue jamin. Nggak akan ada yang garing lagi. Iya, apaan? Naik gunung, Ri. Lu belum pernah naik gunung kan? Nggak pernah, Mir. Dan kayaknya gue nggak ikut deh. Fisik gue nggak akan kuat. Lu tahu sendiri fisik gue. Angkat galon aja gue nggak sanggup. Ya, Ri. Please ikut dong. Lu tahu kan om gue cuma percaya sama lu. Gue nggak akan diizinin naik gunung kalau nggak sama lu, Ri. Mira merengek. Aku menghembuskan napas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian. Ya udah, nanti gue antar, izin ke mama lu ya. Ri, lu mau kalau gue kenapa-kenapa terus lu yang dituntut sama om gue? Mending lu ikut aja. Kan bisa jagain gue juga. Pacar lu juga ikut kan, Mir? Tanyaku dengan nada malas. Iya, dia ikut. Ah, tapi nggak akan seru kalau lu nggak ikut, kata Mira. Aku terdiam sejenak. Siapa yang bakal jadi pemandunya, Mir? Kita kan amatiran, Mir. Harusnya minimal ada satu orang yang mahir naik gunung. Nggak boleh sembarangan, bahaya. Ri. Kita kesana bareng sama Ricky, anak kelas B. Dia mahir banget soal pendakian. Ricky memang anak pencinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Ricky jadi pembantunya. Naik gunung apa, Mir? Jangan jauh-jauh, Pulau Sari aja, kata Mira. Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang juga yang dari luar kota yang sering mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 mdpl, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. Ya udah, gue ikut deh, kataku. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira, atau harusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab Mira juga seorang perantauan. Sore itu aku, Mira, Ricky, dan LD berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal yang indah yang kami bayangkan saat sampai di puncak nanti. Sayangnya rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kami. Kami tiba-tiba di pos parkiran Gunung Pulau Sari. Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti. Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang terlarang lainnya yang tak diperkenankan. Kalian tahu larangannya. Tidak boleh membawa minuman keras dan narkoba, jawab Ricky. Bukan hanya itu, si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum dan jangan bicara sembarangan, ucapan lelaki penjaga loket dengan sangat tegas. Mir, lu gak lagi datang bulan kan? Tanyaku berbisik. Enggak, Ri, aman. Baik, kami pasti tidak akan melanggarnya, jawab Ricky. Kami membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Ricky meminta kami untuk membuat lingkaran. Sebelum melakukan pendakian, ada sebaiknya kita sama-sama berdoa. Ricky membetulkan kacamatanya. Berdoa mulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Selesai. Kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus menanjak dan semakin curam. Lu capek, Mir. Istirahat dululah, kataku. Baru juga mulai, kata LD menyela. Enggak kok, kita lanjut aja. Gua gak sabar mau lihat Curug Putri. Mira menoleh ke arahku. Kami memasuki perkebunan pisang.
Kulihat ada beberapa batang pohonnya yang rusak bekas gigitan hewan. Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan. Dari beberapa artikel yang pernah kubaca, penduduk Pulau Sari memang diresahkan oleh hama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsyad membuat perjanjian dengan Raja Babi Gunung di Pulau Sari, sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang nenek sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh uban. Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. "Rik, itu siapa?" kataku. "Nyi Amah, dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sini," jawab Riki. Saat barisan kami melintasi Nyi Amah, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. "Lihat, dia ngikutin kita." Aku menunjuk ke arah nenek itu. Riki menghampirinya. Ia tersenyum ramah. "Nyi, punten, jangan ganggu kami ya." Riki berbicara pada Nyi Amah. Tiba-tiba Nyi Amah terlihat panik. Matanya melotot ke arah kami. Dia malah nunjuk-nunjuk, lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. "Kasian kamu, Nak." Nyi Amah menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis lengannya yang kotor. "Udah, Ri, ayo jalan lagi." Eldi menarik lenganku. Riki kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyi Amah. Kulihat wajahnya tampak sedih. "Daria kebahan paeh," teriak Nyi Amah dari belakang. "Dia bilang kita semua akan mati." "Duh, gue jadi kepikiran dan takut," kataku. "Udah, jangan dipercaya. Sudah kubilang dia itu orang gila," kata Riki sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan, baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam hutan malah semakin gelap. Aku mendongak ke langit. Cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal berbatu, juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. "Kenapa, Mir?" tanyaku. Mira berhenti. Ia membetulkan kacamata lalu melihat ke arah semak-semak. "Ayah?" kata Mira. Yang ku tahu, ayahnya Mira sudah lama meninggal. Riki panik. Dia berlari dari arah belakang menghampiri Mira. "Mira, jangan lihat ke sana," teriak Riki sambil menghalangi pandangannya. Perasaanku mulai tidak enak. "Mira, jangan melamun. Ini gunung, bahaya," Riki menyadarkan Mira. "Tapi jelas-jelas tadi gua lihat ayah ada di sana." Ia menunjuk ke arah semak-semak. "Udah Mir, kita jalan lagi aja. Itu pasti cuma halusinasi lu," kataku. Kami kembali melanjutkan perjalanan di tengah pendakian. Mira minta istirahat dulu sejenak. Napas terengah-engah. Wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara burung bersahutan dengan monyet. Gunung Pulau Sari memang menjadi habitat yang nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang perjalanan tadi, aku selalu melihat monyet bergelantungan di dahan pohon. Selesai istirahat, Riki mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian kita. "Kira-kira berapa jam lagi kita sampai Curug Putri?" tanyaku. "Udah deket kok. Sebentar lagi juga sampai," jawab Riki. "Ayo lanjut jalan. Kita pasti bisa." Eldi memberi semangat. Tidak sampai setengah jam akhirnya kami tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi. Airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun kecil. Biasa digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi air botol minum mereka. Kedalaman airnya hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sedang sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah.
Hanya ada seorang anak lelaki kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun. Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air Curug Putri. Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke kawah untuk dijual pada para pendaki, kata Ricky, sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua mencicipi air Curug Putri. Terasa sangat segar memang. Aku belum pernah meminum air sesegar itu. Eldi dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain. Sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. Mira, hati-hati. Kulihat ia terpeleset dan jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. Sayang, jahat, kata Mira pada Eldi. Bukannya minta maaf, Eldi malah tertawa. Mir, aku terkejut dengan apa yang kulihat. Iya, Ri. Lu mens, tanyaku. Ada darah mengalir di permukaan air. Astaga, gua gak sadar kalau mens. Tadi enggak kok. Mira bangun dan sangat panik. Gimana, Rik? Tanya Eldi. Ricky menggaruk kepalanya sendiri. Dia turun ke dalam air lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu hilang. Sudah, gak apa-apa. Yang penting banyak berdoa aja, kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri terdengar suara raungan dari langit. Entah suara apa itu, disambut angin yang sangat berembus kencang menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan. Dan saat kembali membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami pun panik lalu turun kembali ke Curug Putri memanggil-manggil Mira. Rik, Mira kemana Rik? Eldi menarik baju Ricky. Gimana ini Rik? Lanjutnya tanpa memberi kesempatan Ricky untuk bicara. Tiba-tiba terdengar suara, ada apa ini? Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Ia juga mengenakan belangkon. Pak, pacar saya hilang pak, kata Eldi menghampiri lelaki itu. Siapa itu Rik? Tanyaku. Dia Pak Jaro, kuncen gunung ini, jawabnya Ricky, sambil menghampiri lelaki tua itu. Ricky lalu menyalaminya. Memangnya apa yang udah pacarmu lakukan di curug ini? Tanyanya. Eldi langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Jaro menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu ia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dilakukannya. Tidak lama kemudian dia menghampiri kami kembali. Teman kalian baik-baik saja. Dia melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau mau dia kembali. Apa itu pak? Kata Eldi. Kalau mau, mari ikut aku. Dia melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. Apa dia bisa dipercaya? Aku berbisik di telinga Ricky. Tenang saja, dia orang baik. Dia juru kunci gunung ini, kata Ricky. Ricky membetulkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundakku. Ia mencoba menenangkan kepanikan. Aku tidak tahu kemana Pak Jarwo akan membawa kami. Kata Ricky, ini bukan lagi jalur menuju kawah. Pak Jarwo harus menebas serumpatan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkan. Setelah susah payah melewati semak belukar, akhirnya aku melihat sebuah rumah gubuk. Bangunan itu seperti terbengkalai. Biliknya dirambati tanaman liar. Itu gubuk kecil, entah semula dijadikan tempat apa. Di depan gubuk itu ada 2 gundukan tanah seperti kuburan. Namun aku tidak bisa memastikan kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan. Pintu gubuk itu sudah tidak ada engselnya. Pak Jaro menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk. Eldi dan Ricky masuk ke dalam gubuk. Sementara aku berdiri di depan pintu itu dengan perasaan ragu. Bagaimana mungkin bisa mempercayai orang yang baru saja aku kenal? Aku sangat curiga kepada lelaki tua itu. Kamu kenapa? Tanya Pak Jaro. Aku diam.
Mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk itu. Curiga sama saya, kata Pak Jarwo menatapku tajam. Ri, ayo masuk Ri. Eldi melongokkan kepalanya. Ia berdecak kesal. Kita mau apa di dalam, Pak? Tanyaku penasaran sekaligus curiga. Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf. Jangan khawatir, Ri. Masuk aja. Kali ini Ricky membujukku. Ragu-ragu aku melangkahkan kaki masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam gubuk tidak ada apa-apa. Gubuk hanya beralaskan tanah yang lembab. Pak Jarwo meminta kami untuk melingkar. Ia kemudian memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam membaca mantra yang entah apa itu. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Teman kalian itu kualat. Kalian juga kena imbasnya. Malam ini kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan lakukan ritual di Curug Putri agar kalian semua selamat. Bagaimana dengan pacar saya, Pak? Tanya Eldi dengan wajah khawatir. Nanti setelah ritual, pasti ia kembali, kata Pak Jarwo. Malam semakin larut. Pak Jarwo dari tadi sore meninggalkan kami di gubuk ini. Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu. Eldi dan Ricky tidur dengan pulas. Sementara aku tidak sama sekali mengantuk. Pikiranku merayap kemana-mana. Aku tidak habis pikir kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti itu. Padahal Mira masih belum jelas keberadaannya. Kalau sampai dia tidak ditemukan, apa yang harus aku katakan pada omnya Mira? Pasti dia marah atau bahkan membawaku ke pengadilan. Selang beberapa saat aku mencium minyak wangi yang mengeluar memenuhi ruangan gubuk. Aku bangun sambil mengendus-endus hidung. Dari mana bau minyak ini berasal? Ku ikuti sumber bau itu mengarah keluar gubuk. Ku geserkan pintu bilik. Di luar seorang wanita berjaket biru. Ia mengenakan celana levis sedang duduk di atas gundukan tanah. Ia berpakaian layaknya seorang pendaki. Kamu siapa? Tanyaku. Ia menoleh padaku. Wanita itu lalu bangun dari duduknya. Pulanglah, katanya. Tatapannya tajam ke wajahku. Pulang. Aku mengerunyutkan dahi. Dari dalam gubuk tiba-tiba terdengar suara gaduh. Segera aku masuk kembali. Aku sangat terkejut saat menyadari kalau Eldi tidak ada di tempat tidurnya. Kubangunkan Ricky. Masih dalam keadaan kantuk, ia mengenakan kembali kacamatanya. Kenapa, Ri? Eldi kemana? Aku panik. Hah? Bukannya tadi Eldi di sini? Ricky malah balik tanya. Sayup-sayup aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. Lu dengar itu? Aku meruncingkan telinga. Ayo, Ricky, bangun. Ia menggulungkan tikarnya dan memasukkan ke dalam tas. Aku juga segera berkemas. Kami segera bergegas keluar. Dari kejauhan terlihat rombongan orang yang membawa obor. Aku dan Ricky langsung mengikuti mereka. Kami menerobos semak belukar. Semakin dekat ke rombongan itu, semakin jelas kulihat ada Eldi di antara mereka. Ia berbaris sambil memegang obor. Entah akan menuju kemana mereka. Eldi, teriakku sambil terus mendekatinya. Saat berhasil mendekati rombongan itu, aku coba menarik tangan Eldi. Tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mengikuti rombongan. Aku terjerambab ke semak-semak. Ricky membantu untuk membangunkan. Aku hendak mengejar Eldi lagi, namun Ricky malah menahan lenganku. Kenapa, Rick? Dia sudah bukan Eldi. Lu ngomong apa sih? Itu teman kita, Rick. Dia mau dibawa setan. Lebih baik kita pergi saja dari sini, Rick. Di sini bahaya. Lu ini gimana sih? Becus enggak sih jadi pemandu? Aku kesal. Ku tepis genggaman tangannya. Rombongan semakin menjauh. Tanpa mempedulikan Ricky, ku kejar rombongan itu. Mereka berhenti di tepi jurang kemudian duduk bersila di sana. Hanya Eldi yang berdiri. Ia perlahan-lahan ke tepian jurang. Eldi, jangan! Tak sempat ku meraih tubuhnya, Eldi menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang tersebut. Napasku terengah-rengah. Ku sorotkan senter ke dalam jurang itu untuk mencari tubuh Eldi. Tapi jurang itu terlalu dalam.
aku tidak dapat menemukan Eldi. "Ri, ayo pergi!" Ricky memanggilku dari jauh. Rombongan lelaki yang sedang duduk bersila di sekeliling menatapku dengan tatapan tajam. Mereka sepertinya marah kepadaku. Segera aku meninggalkan tempat itu. Kami melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pak Jaro, aku yakin akan ada suatu hal yang buruk yang akan terjadi pada kami. "Kita kemana, Rik?" Aku sangat takut. Semua kacau malam itu. "Ke kawah." "Ngapain ke sana?" Aku berhenti melangkah. "Kita harus cari si Mira. Tadi gue lihat LD terjun di jurang. Kita cari dia juga. Kalau emang udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya." "Begini, Ri, di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka." Aku diam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Ricky. Sudah 2 jam kami berjalan. Entah kenapa aku merasa kalau kami semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya kami malah balik lagi ke gubuk tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky menggelengkan kepala. Kami benar-benar dipermainkan setan malam itu. Oke teman-teman semua, itulah kisah kita hari ini. Kemudian tunggu kisah kelanjutannya karena kisah ini akan berpart-part. Kisah pendakian ini, pendakian di Gunung Pulau Sari. Jadi kalian tetap tonton di channel ini, channel di balik Kalimantan. Ayo kita mulai.